Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di AW. Bagi teman-teman yang tetap update video saya sebelumnya, yang terbaru itu sudah mencapai part 6 untuk seri pembuatan aplikasi persediaan terbaru 2020 dengan menggunakan menu filter bulan. Kemudian ada filter gudangnya juga. Nah, kembali lagi teman-teman di file latihan kita. Coba kita cek kembali filenya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya di part 6-nya teman-teman sudah membuat tampilan untuk laporan persediaan formula di bagian penjualan. Kemarin sempat saya bahas untuk pembuatan formula di pembelian, penyesuaian masuk dan penyesuaian keluar. Gimana teman-teman? Apa sudah bisa atau teman-teman masih ada kesulitan? Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait penggunaan formula ini untuk pembelian, penyesuaian masuk dan penyesuaian keluar untuk stok awal ini. Nah, seperti yang kemarin kita bahas teman-teman. Jadi untuk formula yang digunakan ini, kalau sebenarnya teman-teman sudah berhasil mengikutinya, teman-teman sisa copy saja. Jadi dari sama dengannya ini teman-teman copy saja. Lalu teman-teman setelah di copy, jadi kita copy dulu. Setelah di copy tekan escape pada keyboard untuk membatalkan pengeditan. Di pembelian ini teman-teman paste. Jadi klik dua kali saja supaya muncul pengeditannya, lalu paste, Ctrl V. Nah, di sini teman-teman sisa ganti untuk yang mengarah ke F6 ini. Jadi kita ganti F6 dengan G6. Jadi di pembelian. Oke, kita ganti dulu, cari dulu F6-nya, kita ganti F-nya menjadi G. Oke, menjadi G6, kemudian kita ganti F6 menjadi G kembali, G6. Lalu teman-teman setelah selesai diganti kita enter. Seperti ini. Oke, teman-teman sisa copy saja ke bawah. Kita tes dulu untuk di pembelian ini. Di menu transaksinya, teman-teman coba ganti dulu salah satunya saja untuk ini ke status pembelian. Harusnya akan bertambah 4 teman-teman. Masuk. Kemudian ini kita ganti dengan tanggalnya ini. Sorry, ini tidak usah. Kita di penjualan karena saldo awal itu filternya adalah 2. Sini kita ganti, maka harusnya angkanya berpindah ke sampingnya 3-nya. Oke, seperti ini. Ini sudah betul teman-teman. Jadi stok awalnya untuk di pembelian masuk 3. Cek di transaksi. Di sini jumlahnya 3. Oke. Sekarang teman-teman kita akan melakukan pengeditan lagi untuk di laporan persediaan. Teman-teman seperti cara yang sebelumnya, sisa copy formula saja. Setelah di copy, setelah di copy tekan escape atau ESC pada keyboard. Lalu teman-teman klik 2 kali, lalu klik kanan dan paste. Setelah dipaste ganti dengan H6 untuk penyesuaian masuk. Jadi H6 di sini tinggal diubah saja teman-teman. G dengan H-nya, lalu di enter. Lalu di penyesuaian keluar teman-teman masih dengan cara yang sama, paste kembali, ganti untuk G6 dengan H6, sorry, I6. Jadi kita ganti G6 dengan I6. Oke, setelah selesai teman-teman bisa kembali enter dan copy saja ke bawah. Oke. Seperti ini, di copy saja ke bawah. Oke, hasilnya ini pasti harusnya kalau sudah teman-teman berhasil di pembelian ini akan pindah saldonya ke penyesuaian masuk. Kalau kita ubah di sini pembelian, kita ganti dengan penyesuaian masuk. Kalau berhasil, oke, ini pindah ke penyesuaian masuk karena tipe transaksinya adalah penyesuaian masuk. Kemudian kita coba lagi di penyesuaian keluar.
laporan persediaan. Oke, ini sudah betul teman-teman untuk saldo awalnya. Nah, sekarang teman-teman sisa jumlahkan saja. Jadi ini di sini teman-teman tambahkan sama dengan ini di formulanya. Kemudian ditambahkan dengan stok awal itu ditambahkan dengan pembelian. Ditambahkan dengan stok masuk. Dikurangi dengan penjualan dan dikurangi dengan penyelesaian keluar. Setelah jadi ini, teman-teman enter. Teman-teman copy saja, update seperti ini. Ini akan muncul error. Oke, ini error karena teman-teman buat formulanya di dalam setelah formula if errornya. Jadi if errornya itu, jadi teman-teman jika dicek di sini, if errornya ini teman-teman buat, jadi if errornya ini sampai di sini harusnya tambah ini kita pindahkan ke dalam. Jadi di cut saja, pindahkan ke dalam ini sebelum, jadi sebelum komanya. Oke, sebelum komanya paste saja supaya hasilnya seperti ini teman-teman. Kita enter, kemudian copy ulang lagi, maka sudah kembali normal teman-teman. Nah, bagaimana dengan kolom bantu kita ini? Kolom bantu kita yang 4 ini bisa diblok saja teman-teman dari kolom F sampai dengan I. Lalu di sini teman-teman masuk ke menu data dan pilih grup. Ini ada grup, tinggal dipilih saja. Oke, tinggal dipilih saja seperti ini. Kemudian ini bisa diklik, mau dibuka atau mau ditutup, tinggal diklik saja. Sekarang teman-teman sisa, jadi ini sudah otomatis teman-teman, jadi dia mengikuti seperti ini otomatis saldonya. Kalau misalkan teman-teman di sini perhatikan untuk penyelesaiannya 3 dengan 4 di sini, ini untuk G2 dan G1. Coba kita cek untuk G1 apa perubahannya. Oke, ini jadi angkanya berubah teman-teman. Oke, kalau kita hapus harusnya mengambil semua seperti ini. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan untuk stok awal. Selanjutnya di stok masuk dan stok keluar. Di stok masuk ini, di stok masuk teman-teman kita perlu cek dulu di yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada stok masuknya. Oke. Jadi di sini kita menggunakan formula standar saja, sum if. Oke. Tambahkan di sini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke file latihan kita. Di file latihan kita, daripada laporan persediaan, di sini kita kembali ke transaksi. Di sini filter kalau angkanya 1 itu menandakan bahwa ini adalah Ini adalah untuk periode berjalan. Jadi bulan berjalannya. Sekarang di stok masuk tambahkan saja formula. Kita akan menggunakan untuk mengambil ini stok masuknya sama dengan jadi ini gudang 1 ya. Jadi sama dengan if, supaya tidak terlalu ribet, ini kita copy saja formulanya satu saja ini. Jadi seperti ini teman-teman. Yang kita ambil adalah rumus pembelian. Jadi ini kita copy saja dulu rumus pembeliannya, diikuti saja. Lalu di stok masuk ini klik 2 kali, lalu kita paste supaya kita tidak menulis formula yang terlalu panjang teman-teman.
Lalu di sini di filternya teman-teman ganti saja ini, ganti saja gudang ini, yang transaksi gudang ada angka 2 di sini, kita ganti dengan angka 1 teman-teman. Nah seperti ini. Setelah jadi angka satunya di sini teman-teman tambahkan. Nah setelah ditambahkan harusnya teman-teman tambahkan dengan penyesuaian masuk. Teman-teman bisa copy lagi, kita enter dulu, lalu teman-teman masuk ke sini, klik 2 kali formula penyesuaian masuk, ambil saja formula yang setelah sama dengan, karena sudah ada sama dengan sebelumnya. Jadi sisa di copy seperti ini, enter. Di stok masuk ini teman-teman sisa tambahkan, jadi tambah dengan stok dari penyesuaian masuk ini, karena sama-sama barang masuk. Kemudian diganti saja angka 2 yang ada di rumusnya, kita ganti dengan angka 1 teman-teman, seperti ini. Jadi ini hanya menggabungkan atau menjumlahkan standar saja antara dua formula, if dengan sum if yang ada di pembelian, kemudian di penyesuaian masuk, lalu kita enter. Jadi ini hanya untuk mengopi saja. Kita coba cek dulu hasilnya, kita klik 2 kali untuk copy, kemudian di sini kita ganti teman-teman ya. Di transaksinya ada barang masuk untuk pembelian, coba kita ganti dulu pembelian. Oke, pembelian, kemudian masuk ke laporan persediaan. Di sini akan muncul angka 5. Angka 5 diperoleh itu dari ini teman-teman. Jadi berhasil formulanya jalan untuk barang masuk karena tipenya pembelian untuk G1. Coba teman-teman ganti ke ganti produknya. Kalau kita ganti ke produk 2, maka 5-nya ini harusnya bergeser teman-teman ke bawah. Jadi seperti itu. Sekarang di stok keluar. Jadi ini di stok keluarnya dengan cara yang sama saja. Stok keluar itu berarti dari penjualan dan penyesuaian keluar. Jadi kita klik dulu untuk penjualan, kita ambil formulanya, klik 2 kali, copy saja formulanya seperti biasa teman-teman. Jadi ini di copy, oke, lalu escape. Nah di stok keluar ini pastikan dulu ganti 2 dengan 1, ganti 2 dengan angka 1 seperti ini, supaya yang diambil adalah filternya itu yang 1 atau transaksi berjalan. Kalau 2 itu adalah saldo awal teman-teman. Nah setelah jadi ini kita enter dulu supaya formulanya tersimpan, lalu di penyesuaian keluar di sini teman-teman copy lagi formulanya. Setelah di copy tekan escape pada keyboard, lalu tambahkan di belakangnya, di stok keluar ini tambahkan tambah, lalu paste kembali formula yang tadi di copy. Di sini ganti angka 2, oke, angka 2 dengan angka 1. Nah seperti ini. Jika sudah selesai teman-teman, ini jika sudah selesai teman-teman enter. Hasilnya itu kita copy ke bawah, kita tes dulu di bagian penjualan stoknya. Oke, di sini di transaksinya kita ubah 1 saja, misalkan ini tanggal bulannya, di laporan persediaan di sini kita ganti ke Februari. Oke, kita ganti ke Februari. Kemudian di transaksinya kita coba ganti dulu. Oke, ini kita ganti dengan penjualan. Kemudian di sini angkanya 4 di penjualan. Oke, stok keluar. Jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan formulanya. Jadi cukup buat satu formula, kemudian dari formula itu teman-teman bisa modifikasi ringan, atau misalkan teman-teman hanya perlu edit beberapa saja supaya teman-teman tidak perlu mengulang formula yang sama. Itu adalah
trik sederhana supaya mempercepat teman-teman membuat formula di Excel. Jadi di stok akhirnya itu sisa menjumlahkan stok awal ditambah dengan stok masuk dikurang dengan stok keluar, hasilnya 16. Kita copy. Tapi ingat teman-teman, di sini ada error value. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan error value-nya ini, teman-teman berikan saja if error. Di sini ada if error, teman-teman pilih. Lalu jika error, teman-teman akan berikan kosong di sini. Oke, tutup, enter. Kita copy kembali, maka hilang teman-teman. Begitu juga dengan yang di sini. Yang di sini teman-teman bisa bungkus juga formulanya, tapi kalau misalkan hasilnya seperti ini tidak apa teman-teman, bisa nanti teman-teman rapihkan dengan menggunakan formula ini teman-teman, filter. Misalkan teman-teman bikin dulu filter, enter. Filternya ini sama dengan jika kode sama dengan kosong, maka yang akan muncul di sini 0. Lalu jika salah, angka 1. Oke, seperti ini. Nah, coba teman-teman copy ke bawah sebanyak kolom baris yang teman-teman inginkan. Di sini ada 0 dan 1. Oke. Kita coba cek. Nah, sekarang setelah muncul ini, teman-teman masuk ke data, kemudian pilih dari data, pilih filter seperti ini. Lalu teman-teman bisa filter, hilangkan centangan nolnya supaya hanya yang ada nilainya saja kita munculkan. Oke, jadi seperti ini, lebih rapi teman-teman. Jadi setiap ada penambahan, sisa update saja seperti ini. Ini adalah cara untuk merapikan laporannya teman-teman. Jadi seperti ini, sebenarnya sudah selesai. Sisa teman-teman edit atau rapikan sedikit format sesuai selera untuk laporan persediaan. Terakhir adalah kartu stok. Coba teman-teman, ini sebenarnya sudah ada formulanya yang sempat digunakan di video-video sebelumnya untuk membuat aplikasi Excel akuntansi. Teman-teman coba buat sendiri, lengkapi dulu formulanya sebagai latihan. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan lagi penggunaan formula untuk laporan yang terakhir ini di kartu stok. Jadi untuk seri kali ini cukup dulu teman-teman ya. Kita akan lanjutkan nanti, tapi teman-teman bisa buat dulu sendiri untuk latihan teman-teman. Ini mirip saja dengan yang teman-teman buat sebelumnya. Jadi cluenya itu menggunakan rumus CONIF. Jadi CONIF itu yang umum kita gunakan di seri membuat aplikasi Excel akuntansi untuk buku besar. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, kemudian bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru jika video ini ada update-nya. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.